Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar sedikit ya awal mengenai algoritma dan pemrograman komputer. Jadi apa sih yang disebut dengan bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman sendiri merupakan bahasa yang sering dikatakan juga bahasa komputer, tahu juga bahasa pemrograman komputer. Karena apa? Karena pemrograman atau bahasa pemrograman sendiri dibuat untuk menginstruksi atau memberikan perintah untuk komputer itu dapat bekerja. Dan kemudian bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Jadi setiap bahasa pemrograman memiliki ciri khusus, ya, memiliki ciri khusus dari baik itu dari sintaknya ataupun dengan kode-kodenya seperti itu. Kemudian bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Nah, bagaimana data ini disimpan dan juga diteruskan atau diproses. Dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persisnya. Jadi dapat dikatakan bahasa pemrograman ini terdiri dari beberapa langkah-langkah yang dapat menyelesaikan suatu masalah atau langkah-langkah yang memproses sebuah inputan menjadi sebuah output yang kita inginkan. Nah, ini beberapa jenis bahasa pemrograman, ada C, ada C++, C Sharp, Java, VB.NET, PHP, CSS, Python, NLP, dan masih banyak lagi ya. Bukan sekedar ini aja, seperti Dart, kemudian ada lagi bahasa framework seperti Flutter, Laravel, ya, seperti itu. Oke, itu untuk jenis-jenis pemrograman, dan di video ini kita akan belajar pemrograman berbasiskan bahasa C. Nah, ini paradigma pemrograman. Jadi ilmu pemrograman itu berkembang, menggantikan seni memprogram atau memprogram secara coba-coba ya. Jadi trial dan error. Program harus dihasilkan dari proses pemahaman permasalahan, analisis, sintesis, dan dituangkan menjadi kode dalam bahasa komputer secara sistematis dan metodologis. Jadi setiap aplikasi atau program yang kita buat itu harus berdasarkan analisis permasalahannya. Jadi kita ngoding ya, bikin aplikasi atau bikin program itu harus sesuai dengan permasalahan yang ada dan sesuai solusinya itu sesuai dengan masalahnya. Dan tidak mungkin juga ketika kita ngoding itu kita melakukan trial dan error sampai benar-benar program yang kita buat itu sukses. Nah, kemudian setelah kita belajar mengenai bahasa pemrograman itu apa, ya selanjutnya kita belajar mengenai algoritma. Nah, untuk algoritma sendiri adalah metode efektif yang diekspresikan sebagai rangkaian terbatas. Dan juga algoritma ini terdiri dari sekumpulan perintah, ya, kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kumpulan perintah ini bisa juga disebut sebagai kumpulan proses, ya, seperti itu. Kemudian perintah-perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada perintah-perintah yang sifatnya itu ambigu atau tidak jelas ataupun juga tidak ada gunanya. Nah, itu jangan kita masukkan ketika kita membuat sebuah algoritma pemrograman. Kemudian ada langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Jadi algoritma ini dapat dikatakan sebuah langkah-langkah. Langkah-langkah solusi, ya, langkah-langkah untuk memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Nah, jadi misalnya nih contohnya, nah ini contoh algoritma mengendarai sepeda motor. Nah, ini ada 6 langkah yang saya buat. Yang pertama, siapkan motor dan helm. Kemudian pakai helm di kepala. Selanjutnya nyalakan sepeda motor. Yang keempat, naik ke atas motornya. Kemudian yang kelima, pegang handle gasnya dan juga tarik handle gas. Maka motor akan berjalan. Nah, langkah-langkah ini tidak dapat maksudnya diacak gitu, diacak langkah-langkahnya. Misalkan nih, dari siapkan motor dan helm, kemudian pakai helm di dalam kepala. Selanjutnya tarik handle gas, baru nyalakan sepeda motor. Nah, motor otomatis tidak akan berjalan. Karena apa? Nah, motornya sendiri belum dinyalakan, seperti itu. Begitu juga ketika kita ngoding, kita membuat sebuah algoritma.
langkah-langkahnya harus jelas dan harus sesuai. Apabila ada yang salah langkah, pasti outputnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa studi kasus. Yang pertama buat algoritma dalam memancing ikan, kemudian buat algoritma untuk memindahkan air pada gelas. Nah, ini bisa teman-teman coba bikin algoritmanya. Gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Oke, itu sedikit mengenai bahasa pemrograman dan juga algoritma. Apa sih itu bahasa pemrograman? Dapat kita simpulkan kalau bahasa pemrograman merupakan sebuah kumpulan perintah-perintah atau juga bisa dikatakan kumpulan algoritma untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dengan algoritma sendiri adalah langkah-langkahnya, ya. Jadi terdiri dari langkah-langkahnya, yang dimana kalau di bahasa pemrograman akan kita sebut sebagai kumpulan kode programnya. Seperti itu. Nah, setelah kita belajar mengenai apa itu bahasa pemrograman dan apa itu algoritma, selanjutnya kita coba ngoding sedikit. Nah, di sini saya pakai kode blok ya untuk IDE ya, itu IDE-nya menggunakan bahasa C. Nah, di sini kita tinggal file, kemudian new project. Nah, di sini kita pilih console application, kita klik go. Nah, kemudian kita pilih bahasa C, karena kita akan belajar C. Next, kita kasih namanya misalkan tutorial 1. Nah, jangan lupa kita letakkan di mana projectnya. Nah, di sini saya menggunakan project C project. Kemudian kita klik next. Nah, untuk compilernya kita pilih GNU GCC compiler. Jangan lupa ini harus posisinya dalam posisi centang. Kemudian klik finish. Oke, kita buka main.c. Nah, di sini di awal ini ada beberapa bagian dari sebuah pemrograman C ya. Jadi di bahasa C itu dikenal dengan di atas ini yang berwarna hijau, pagar include studio.h. Ini merupakan header file. Nah, header file itu apa sih? Header file itu merupakan sebuah fungsi yang sudah disediakan oleh bahasa C untuk dapat kita gunakan. Nah, fungsi-fungsinya ini ada banyak ya. Ada banyak dapat kita pelajari nanti. Nah, salah satu yang paling penting dan selalu kita gunakan yaitu adalah include stdio.h. Nah, ini yang pasti akan kita gunakan, kita akan membuat program dengan bahasa C. Jadi stdio.h ini gunanya yaitu untuk mengatur input dan output, ya, di mana kita akan membuat sebuah input kemudian menampilkannya dalam bentuk outputnya. Nah, ini fungsinya untuk menerima dan juga memberikan sebuah output itu ada di stdio.h. Nah, ini kita harus panggil ini. Untuk penulisan header file sendiri, yang pertama kita kasih di sini pagar, ya, di awal pagar, kemudian include di dalam sini, kemudian stdio.h. Oke. Nah, kemudian setelah kita membuat sebuah header file, kita deklarasi. Deklarasi ini merupakan di mana kita itu menempatkan langkah-langkah atau menempatkan algoritma kita. Nah, di sini untuk deklarasi yang pertama yang kita lakukan yaitu in main. Nah, di mana deklarasi utamanya yaitu adalah main. Jadi main ini tidak boleh diganti dengan kata lain. Jadi ketika program itu di build and run, maka yang dijalankan yaitu algoritma yang ada di dalam main ini terlebih dahulu, seperti itu. Nah, in main, jadi tipe datanya deklarasi ini adalah integer. Ini sebenarnya bisa kita ganti dengan void main. Nah, apa sih bedanya void main dan in main? Kalau di bahasa C ini tidak terlalu berpengaruh. Jadi bebas teman-teman mau pakai void main atau in main. Nah, namun kalau kita pakai in main, jangan lupa di akhir deklarasinya kita kasih return atau nilai kembalian, yaitu return 0. Nah, kemudian di dalamnya ini itu baru kita tuliskan algoritma yang akan kita buat. Nah, semisal di sini kita akan
membangun sebuah ini ya, menampilkan misalkan di sini kita ingin menampilkan kata-kata lah, kata-kata. Misalkan printf. Nah, printf kemudian kutip, di dalam kutip ini kita menampilkan apa yang mau kita tampilkan. Misalkan nama saya Satria. Jangan lupa di akhir line itu selalu kita kasih titik koma. Nah, jadi fungsi printf di sini yaitu untuk menampilkan. Jadi printf ini merupakan sebuah perintah untuk menampilkan sebuah kalimat ataupun apapun itu untuk ditampilkan di output. Nah, kita boot and run. Oke, di sini sudah tampil. Nama saya Satria. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan dua kali, dua print. Misalkan printf saya adalah mahasiswa. Jangan lupa di belakangnya titik koma. Kemudian kita klik boot and run. Nah, ini sudah tampil nama saya Satria. Saya adalah mahasiswa. Nah, bagaimana sih caranya supaya saya adalah mahasiswa ini turun di bawahnya sini? Di bawahnya nama saya Satria. Kita kasih di akhir ini /n. Oh, sorry. /n. Seperti ini. Nah, coba kita run. Nah, oke. Saya adalah mahasiswa sudah ada di bawah dari nama saya Satria. Nah, /n ini merupakan sebuah perintah untuk ganti line di selanjutnya. Jadi misalkan ada output selanjutnya, ada sebuah output, jangan lupa kita kasih /n di akhir printf ini, di akhir deklarasinya ini. Nah, /n ini juga bisa kita pindah atau kita letakkan di sini, ataupun juga kita letakkan di tengahnya. Nah, seperti itu. Kalau seperti ini harusnya akan tampil di line pertama nama saya Satria, kemudian di line kedua adalah saya adalah. Kemudian di line ketiga itu adalah mahasiswa yang tampil. Oke, kita coba kita run. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada backspace ya. Ada space di sini karena kita kasih /n di sini dan juga /n di sini. Jadi ada dua backspace. Oke, kita hapus saja backspace yang di sini, maka tampilnya nah, dia lebih dekat. Dia ada backspace lagi. Oke. Nah, itu tadi sedikit tutorial dari saya mengenai apa sih itu bahasa pemrograman dan juga algoritma itu apa. Kemudian bagaimana kita menampilkan sebuah kalimat di bahasa C. Ya. Oke, silahkan teman-teman coba explore lebih. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.